Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sonda dari Universitas Bangka Belitung dan saya juga mahasiswa hukum. Di sini saya akan membuat video yang bertema mengenai materi sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Sini saya akan menjelaskan arah kebijakan ODA. 1. Percepatan kesejahteraan rakyat dibagi menjadi peningkatan pelayanan, perdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Saya ulangi, dan peningkatan daya saing daerah. 2. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemda dibagi menjadi hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragam daerah, dan peluang dan tantangan persaingan global. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan urusan pemerintah. Urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memperdayakan dan dan menyejahterakan masyarakat. Oke, yang kedua itu adalah ODA. ODA itu adalah otonomi daerah, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, urban absolut, yang dimana sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, urban konkuren, yang dimana merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi dan daerah, kabupaten, kota. Urban konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan ODA. Lalu yang ketiga adalah urban umum, yang dimana merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kebijakan daerah. Kebijakan daerah yang dijelaskan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimana menjelaskan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Yang kewenangan daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bentuk kebijakan daerah ini dibagi menjadi 3, yaitu pemerintah saya ulangi, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan kebijakan lainnya. Untuk materi yang kedua mengenai transparansi pembentukan produk hukum daerah, landasan filosofi keterbukaan informasi publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi, pasal 28F Undang-Undang 145. Saya ulang lagi, pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintah yang baik, good governance. Mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Motivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Asas keterbukaan informasi. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan secara sederhana. Selanjutnya, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang ditimbulkan apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelahnya dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup
informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Selanjutnya itu adalah kewajiban badan publik. Pasal 7 Undang-Undang KIP. Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada bawah kewenangannya kepada pemohon. Informasi publik meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi yang serta merta badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Selanjutnya di sini ada bentuk partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini, masyarakat sebagaimana dimaksud mencakup penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, perencanaan, penganaan, pelaksanaan pemonitoran dan pengevaluasian. Maaf ya, saya lanjut. Pembangunan daerah, pengelolaan aset dan atau sumber daya alam daerah, penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan atau keterlibatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Oke, saya lanjutkan lagi. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud mencakup penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan atau sumber daya alam daerah, penyelenggaraan publik. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan keterlibatan lain sesuai dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut, di sini saya akan membacakan lanjutannya, yaitu landasan pembuatan peraturan perundang-undangan. 1. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bahasa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nah, di sini saya akan membacakan tertib substansi. Untuk tertib ini, materi muatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terus diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender, terganggunya kerukunan antar warga masyarakat. Materi muatan menyelesaikan masalah atau menjawab kebutuhan. Yang terakhir adalah prolegda. Prolegda ini adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunannya berdasarkan pemerintah daerah. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah yang penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas membentukkan aspirasi masyarakat daerah. Pasal 35 Undang-Undang 12/2011.
kategori informasi yang terbuka, informasi yang tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan pasal 9 Undang-Undang KIP pasal 11 ayat 1 huruf F Perki 1/2010. Kategori informasi yang wajib disediakan secara berkala setiap 6 bulan sekali melalui situs resmi, website, papan pengumuman badan publik. Nah, itu aja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak didengar atau suara yang berisik dari luar. Saya mohon maaf dan saya akan mengakhiri video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.